Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahya Folia Maulidia dengan NIM 1723038. Di sini saya ingin menjawab dan menjelaskan soal Sharecom jaringan network media sesuai dengan project yang saya buat. Pertama-tama saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu bagaimana rancangan pengalamatan IP subnetting untuk seluruh jaringan. Jadi subnetting itu kayak membagi satu blok alamat besar menjadi beberapa subnet lebih kecil sesuai jumlah host per divisi menggunakan VLSM atau variable length subnet mask agar alokasi efisien dan tidak boros IP. Sini saya akan menunjukkan VLAN-nya. Nah, di sini saya memakai untuk manajemen VLAN 10 dan administrasi memakai VLAN 20, lalu operasional 30, dan ini untuk VLAN server. Lalu di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya memakai slash 26 subnet mask slash 26 untuk jaringan setiap divisi, karena jumlah komputer di setiap divisi tidak terlalu banyak. Maka kalau pakai slash 26 itu saya kayak dapetin 62 alamat IP yang bisa digunakan. Jadi lebih dari cukup untuk kebutuhan sekarang, dan masih ada cadangan kalau nanti perusahaan akan menambahkan kayak komputer. Dan mengapa saya menggunakan slash 28? Karena untuk jaringan server, jumlah server pada proyek yang saya buat yaitu dikit. Jadi subnet slash 28 itu hanya menyediakan 14 alamat IP yang bisa dipakai, sehingga cukup untuk web server. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana konfigurasi jaringan nirkabel wireless untuk pengguna mobile atau laptop. Di sini yaitu kayak access point membatasi perangkat wireless atau laptop ke VLAN tertentu pada switch kabel dengan pengamanan WPA, PSK atau itu kayak passwordnya gitu, supaya hanya pengguna yang mengetahui password yang bisa terhubung.
Di sini saya akses poinnya ada di kantor cabang dan cuma kayak ngelayanin administrasi, yaitu administrasi vilanya 20. Sini saya akan menunjukkan pertama-tama Nah, di sini sudah kebaca ya. Nah, sebelumnya di sini SSID-nya itu kayak penamaannya saya ngasihnya kantor cabang, dan PSK pas parase ini yaitu kayak password yang buat nanti masuk menghubungin jaringan. Jadi di sini langsung kebaca. Lalu kita klik connect. Nah, masukin passwordnya. Di sini saya akan masukin IP-nya sesuai dengan yang di sini ya. Di sini saya udah sesuaiin. Lalu di sini saya netmasnya gateway-nya di sini 17.20.65. Kenapa sih 65? Karena di sini kan 66, jadi supaya memudahkan untuk mengingat aja. Selanjutnya lakuin yang sama di laptop 1. Sama di sini masukin password yang tadi. Lalu kita masukin IP-nya. IP laptop 1 ya. Lalu gateway-nya 172.16.20.65 dan sama ya, ini 67 supaya lebih gampang diingat aja sih itu.
Lalu kita akan mengetes apakah bisa terhubung, saling terhubung. Ping. Tujuh dua titik 66. Salah. Happy config dulu guys, sini. Happy config. Terus ini 2.15 bagaimana konfigurasi switch untuk mendukung segmen jaringan VLAN, trunk, atau akses. Switch kantor pusat itu di akses VLAN 10, adanya di divisi 0 manajemen, dan akses VLAN 20 itu ada di divisi administrasi, dan akses VLAN 30 itu ada di divisi 2, dan FA01 itu trunk ke router 1 dengan native VLAN 99 atau manajemen. Switch 1 itu kantor cabang, akses VLAN-nya 10 ke yaitu PC 6, dan akses VLAN 30 itu ada di PC 4. Dan lalu akses VLAN 20 itu ke akses point trunk ke router 3 dengan native VLAN 99. Jadi kayak kedua switch memiliki interface VLAN 99 untuk manajemen jarak jauh. Contohnya kayak di sini ada IP kelas B itu 172.1610.94/28. Lalu di sini saya akan mempraktekannya. Pertama-tama di sini switch 0 dulu. Switch 0, lalu CLI, enable show. Nah, di sini sudah sesuai FA portnya ya. Di sini portnya yaitu manajemen FA04, lalu administrasi itu FA02, dan personal itu FA03.
Lalu selanjutnya saya akan liatin mode terangnya. Di sini itu interface terang. Nah, di sini kelihatan ya. Sesuai 01, sini tangkinya yaitu 99 atau berada di manajemen. Port 1. Nah, Naviance allow and active in management. Selanjutnya itu saya akan menjawab soal bagaimana konfigurasi routing antar VLAN dalam satu AS atau autonomous system. Jadi kayak router satu menggunakan router on a stick atau subnet interface dot 1Q per VLAN. Jadi kayak .q itu kayak apa ya? Kayak lintasan untuk memanggil si VLAN. Contohnya kayak kan di sini ada VLAN 20, 30, itu nanti arahnya misalnya 20 kemana. Nah, agar satu link fisik ke switch bisa merutekan semua VLAN. Jadi antara router 1 dan 2 dijalankan routing dinamis OSPF area 0 supaya rute otomatis kayak kebentuk dan mudah dilaksanakan. Router 1 itu memiliki kayak gigabyte 0, 10, 20, 30 dan 99 masing-masing dengan encapsulation .1Q sesuai VLAN plus gig 1 itu berarti ke router atau ke server, dan S00 itu ke router 2. OSPF proses 1 di router 1 yaitu kayak semua network lokal VLAN 10, 20, 30 atau 99 dan server dan link serial ke area 10. Router 2 hanya punya network. Contohnya di sini yaitu 172.16.200/30 di OSPF. Perannya sebagai ini jadi router 2 itu kayak transit yang nanti juga menjalankan BGP, jadi transit antar OSPF dan BGP. Oke, baik. Sini saya akan mengkonfigurasi OSPF-nya. Langkah-langkahnya itu di sini kita sini terus CLI lalu sabar. Enable lalu config terminal.
kita masukkan network 2.16 10.0 0 3 1 2 3 areanya 0, lalu network 172 16.40.64. Ini tetap sama ya. Network 172.10.10.192.0000.63 area 0. Salah di sini 128. Lalu
selanjutnya yaitu saya bakalan konfigurasi EBGP-nya. Pertama kita ke sini, lalu enable config. Di sini saya akan mengkonfigurasi EBGP-nya dulu ya. Sebentar.
Selanjutnya yaitu bagaimana hasil pengujian konektivitas atau ngeping route table untuk membuktikan semua jaringan sudah terhubung. Karena pada tugas satu ini kan belum ada ACL-nya, jadi semua ping harusnya berhasil. Jadi kayak ngebuktiin VLAN terang dan OSPF dan eBGP redistribute sudah benar sebelum lanjut ke tahap keamanan, yaitu tugas 2 nanti kayak dipasangin ACL gitu. Jadi kayak gak bisa ngeping ke semuanya, jadi kayak cuman admin sama server aja. Di sini saya akan coba tes dulu ya konektivitasnya. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa aja sih kebutuhan akses atau kebijakan keamanan antar divisi atau lokasi yang harus diterapkan. Jadi sebelum kayak nulis ACL, yang dibutuhin bisnis harus diterjemahkan dulu menjadi daftar aturan, permit atau DENI. Jadi permit itu kayak udah disetujuin, kayak udah berhasil gitu. Kalau DENI itu kayak nggak bisa, apa sih namanya, pokoknya nggak bisa gitu. Jadi kayak biar jelas, kayak nggak ada celah keamanan maupun aturan yang justru memblokir akses yang seharusnya diizinkan. Jadi permit itu diizinin, kalau DENI itu nggak diizinin gitu. Terus juga kayak kebutuhan akses pada project saya itu yaitu misal sumber dari manajemen dan operasional atau semua lokasi, terus tujuannya ke seluruh jaringan internal, maka hasilnya itu jadi permit atau diizinkan. Nah, terus misal admin cabang, tujuannya ke server, itu hasilnya bakal permit atau diizinkan juga. Terus ada lagi misalnya sumbernya admin cabang ke tujuan VLAN atau lokasi lain, termasuk kayak sesama administrasi lokasi lain, itu hasilnya bakalan DENI ya itu pokoknya artinya ya nggak bakal diizinin soalnya deny. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan gimana sih konfigurasi ACL pada router atau switch layer 3. Jadi di sini tuh di pusat IP access listnya namanya ADM kurang terus restrict strip B. Nah,
Sedangkan kalau di kantor cabang itu sama, cuma arahnya dibalik, kayak dibedain IP access, nama IP access listnya, yaitu kayak ADM underscore underscore restrict underscore cabang underscore B. Jadi cuman kayak apa ya, dibedainnya tuh kayak kalau yang di pusat pakainya strip dan yang di cabang itu makainya underscore. Jadi nggak boleh sama. Terus kalau di verifikasi yaitu show running config interface gigabyte ethernet 0 size 0 20. Terus baris akses grup harus muncul. Akses grup itu kayak IP penamaannya gitu. Kalau yang pusat kan tadi ADM strip restrict. Nah, kalau yang cabang itu nama IP akses grupnya ADM underscore restrict. Terus show access list, yaitu kayak nama ACL dan baris harus muncul, bukan kosong. Selanjutnya yaitu gimana sih cara nge-backup dan restore atau pemulihan konfigurasi jaringan. Jadi kayak apa ya, sebenarnya backup itu penting supaya perangkat yang rusak atau di reset atau salah satu jaringan bisa dipulihkan cepat tanpa kayak ngetik ulang. Jadi kayak udah ada backupannya, nggak harus manual lagi. Kalau terjadinya gangguan atau apa ya, jika terjadi gangguan simpan konfigurasi berjalan ke memori non volatile perangkat dan simpan salinan eksternal ke server TFTP. Jika terjadi gangguan, ambil kembali file dari TFTP ke startup config, lalu kayak reload, kayak diulang perangkat. Setiap gangguan didokumentasi, waktu kejadian, gejala yang terlihat, langkah perbaikan yang diambil, dan hasil akhirnya. Jadi kayak sebagai bukti kemampuan troubleshooting. Sekian jawaban dari pertanyaan tugas Serkom LSP Jaringan Network Madya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.